Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum, secara teknis dinas yang terkait ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Mohon maaf, rumah DP 0 janji Anies memang bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sebelumnya, ramai kabar mengenai Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyebutkan jika dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak tahu menahu secara detail mengenai pembelian pembangunan rumah DP 0 rupiah di kawasan Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Yang ternyata kasus pembeliannya tersebut kini tengah diperiksa oleh KPK. Riza Patria menyampaikan bahwa posisi dirinya dan Gubernur Anies Baswedan hanyalah sebagai pembuat kebijakan secara umum saja dan tidak masuk ke ranah teknis atau perinciannya. Hingga saat ini pihaknya hanya bisa menunggu saja hasil dari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus tersebut. Dalam program rumah DP 0 rupiah, Dinas Perumahan dan Pembangunan Saranajaya disebut jadi pihak yang mengeksekusi program kerja tersebut secara masing-masing. Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis. Kami ini membuat kebijakan secara umum, umpamanya kami targetkan pengendalian banjir, mendukung normalisasi, naturalisasi waduk, pompa dan sebagainya. Secara teknis dinas yang terkait ya. Setelah skandal tentang pengadaan rumah DP 0 yang terjerat kasus korupsi tersebut, kini justru pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan akan melakukan perubahan pada batas gaji warga yang bisa membeli rumah dengan skema uang muka 0 rupiah. Dari semula 7 juta rupiah, kini batasnya naik menjadi 14,8 juta rupiah. Hal tersebut tertuang dalam draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017 hingga 2022. Ini juga didukung dalam keputusan Gubernur nomor 558 tahun 2020 yang ditandatangani Anies pada 10 Juni 2020. Dalam draft tersebut disebutkan jika kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas penyediaan rumah layak huni secara umum dengan kategori berdasarkan besaran penghasilan. Masyarakat yang berpenghasilan hingga Rp14.800.000 per bulan itu diprioritaskan untuk penyediaan rumah susun sederhana bilik atau rusunami melalui skema pembayaran uang muka 0 rupiah. Pemerintah Provinsi kemudian angkat bicara melalui Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengenai aturan baru yang katanya sudah diperhitungkan tersebut. Pihaknya mengatakan, jika sudah memperhitungkan perubahan batas gaji masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas DP 0 rupiah ini, antara lain, agar pembayaran cicilan per bulannya lancar. Riza menuturkan, dalam pembangunan rumah DP 0 rupiah ini membutuhkan penilaian yang cukup agar proses pembangunannya berjalan baik, termasuk pembayaran iuran yang terpenuhi. Meski demikian, Pemprov DKI tetap mencari terobosan agar masyarakat kecil mampu mendapat hunian yang layak. Dengan adanya kebijakan baru mengenai syarat program rumah DP 0 yang naik dari semula 7 juta rupiah menjadi 14,8 juta rupiah, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kemudian angkat bicara dan mengatakan jika hal tersebut adalah pembohongan publik. Sebab pada awalnya program ini untuk membantu agar dapat memiliki hunian yang layak, namun dalam kenyataannya justru ada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, yakni penghasilan 7 juta rupiah ke atas. Bahkan, Gembong mempertanyakan posisi keberpihakan Pemprov DKI Jakarta kepada warga masyarakat yang berpenghasilan rendah. Gembong juga menyebut naiknya batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah untuk program rumah DP 0 rupiah tak pernah dibahas di DPRD DKI. Menurut Gembong, di Jakarta tak ada warga kelas bawah dengan penghasilan 14 juta rupiah. Sebelumnya dalam draft perubahan RPJMD 2017 hingga 2022 tertulis bahwa masyarakat dengan penghasilan maksimal 14,8 juta rupiah diberikan prioritas untuk mendapatkan hunian berupa rumah susun sederhana milik atau rusunami melalui skema pembiayaan uang muka 0 rupiah. Sementara, bagi masyarakat ibu kota yang memiliki penghasilan di atas 14,8 juta rupiah per bulan dapat membeli rumah sesuai harga pasar. Dengan kata lain, pembeliannya diserahkan pada mekanisme pasar. Sebelumnya, PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Sarjoko juga menegaskan perubahan batas penghasilan tertinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penerimaan rumah DP 0 rupiah sudah lama dilakukan. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.